adik-adik, berjumpa lagi dengan Lose Ceni di Sekolah Minggu Online Gemit Agape. Lose harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Tetap ikuti protokol kesehatan ya. Nah, sebelum mulai ibadah, Lose minta adik-adik duduk dengan tenang, tidak sambil makan atau sambil main ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Kau memelihara kami semua boleh dalam keadaan baik dan sehat. Kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Bapa berkati, pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku dan hanya satu jalan ke surga. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lose Ceni akan bercerita, maupun kami yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang laki-laki yang awalnya tidak bijaksana, tetapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dia diubahkan menjadi laki-laki yang sangat bijaksana. Dia adalah Yakobus. Nah, di dalam perjanjian baru ada lebih dari satu orang yang bernama Yakobus. 2 diantaranya adalah murid Tuhan Yesus. Adik-adik coba sebutkan kedua murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus. Jawabannya, Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus. Jawaban adik-adik ada yang benar, tetapi ada Yakobus lain yang tidak termaksud dalam bilangan 12 rasul. Yakobus ini mengenal Yesus jauh sebelum murid-murid kenal Yesus. Siapakah dia? Dia adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah,
Setelah Tuhan Yesus lahir, Maria dan Yusuf mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ada 4 saudara laki-laki Yesus, yaitu Yakobus, Simon, Yusuf, dan Yudas. Tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55 sampai 56. Nah, selama pelayanan Yesus, Yakobus dan saudara-saudaranya tidak percaya kepada Yesus. Mereka mendengar Yesus mengajar, melihat Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus mengampuni dosa orang, tetapi mereka tidak percaya. Mereka heran melihat orang banyak itu berkerumun dekat Yesus untuk mendengarkan Yesus mengajar, meminta disembuhkan, dan meminta dosa mereka diampuni. Saudara-saudara Yesus menganggap Yesus aneh. Mungkin sejak kecil Yakobus memperhatikan Yesus berbeda. Yesus suka berdoa dengan lama, atau Yesus suka pergi ke rumah ibadah. Yesus orang yang tenang dan tidak suka marah, meskipun Yakobus dan saudara-saudara mengganggu Yesus. Nah, Yakobus merasa ada yang berbeda dari Yesus, tetapi Yakobus tidak bisa mengungkapkan apa yang Yesus kerjakan atau mengapa Yesus melakukannya. Bagaimana caranya Yesus menyembuhkan orang buta atau orang lumpuh dapat berjalan? Yakobus tidak dapat percaya hal itu. Akan tetapi, Yesus terus berkeliling dan terus mengajar dan menyembuhkan orang. Banyak orang menjadi percaya. Melihat itu, para pemimpin agama menjadi tidak senang kepada Yesus. Mereka marah karena banyak orang menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Lalu mereka menangkap Yesus. Kemudian Yesus dihukum mati dan disalibkan. Tetapi kemudian terjadi hal yang aneh. Beberapa orang berkata bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Apakah ini benar? Benar adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan juga menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Perjumpaan dengan Yesus itu mengubah Yakobus. Yakobus menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang Allah janjikan. Yakobus kemudian menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa Yesus telah hidup dan Yesus telah berbicara dengan dia. Yakobus menceritakan semua yang dikatakan Yesus kepada mereka. Setelah kebangkitannya, Yesus tinggal di bumi selama 40 hari. Banyak orang melihat dan mendengarkan Yesus mengajar. Kemudian Yesus naik ke surga. Yakobus dan semua saudaranya diubahkan. Mereka menjadi percaya. Mereka dan ibu mereka Maria tinggal di Yerusalem bersama 11 rasul. Mereka terus bersekutu di dalam doa sambil menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan datang. Yakobus juga menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Dia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang rendah hati dalam gereja. Dalam surat Yakobus pasal pertama, dia menuliskan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia tidak menunjuk dirinya sebagai saudara dari Tuhan Yesus, tetapi menunjuk dirinya sebagai hamba. Dia mengerti bahwa memiliki iman kepada Kristus adalah satu-satunya jalan kita diselamatkan dari hukuman dosa kita. Ketika dia menulis surat Yakobus dalam Perjanjian Baru, dia mengatakan sangat penting bagi orang Kristen untuk meminta kepada Allah hikmat dan kebijaksanaan ketika menghadapi pencobaan atau ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah hikmat itu? Memahami firman Allah dan melakukannya. Yakobus juga menasihatkan kita untuk mempelajari firman Allah dan melaksanakan apa yang dikatakan firman.
bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Itulah cara kita menunjukkan iman kita di dalam Kristus. Surat Yakobus mengajarkan banyak hal tentang bagaimana cara kita hidup. Tidak memandang muka, artinya kita tidak membeda-bedakan orang, harus menghargai dan mengasihi semua orang. Karena semua orang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Yakobus juga berbicara mengenai dosa karena lidah. Karena lidah dapat mengeluarkan kata-kata kasar atau berbohong, bergosip, itu dapat menyakiti orang lain. Jadi, penting untuk dapat mengendalikan lidah. Bagaimana cara kita mengendalikan lidah? Kita bisa meminta kepada Tuhan menolong kita mengendalikan lidah kita. Adik-adik dapat membaca surat Yakobus pasal yang pertama sampai pasal yang kelima. Surat Yakobus terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru di bagian belakang ya adik-adik. Nah, adik-adik, seperti Yakobus yang awalnya tidak percaya, tetapi diubahkan dia menjadi orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan menjadi seorang yang bijak, penuh hikmat dan kerendahan hati. Bagaimana cara kita beroleh hikmat dan bijaksana? Seperti yang Alkitab katakan dalam Amsal 1 ayat 7. Lalu saya bacakan ya. Bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita harus takut dulu kepada Tuhan. Dan kita meminta Tuhan, sang sumber hikmat itu, untuk memberikan kita hikmat. Contohnya, adik-adik belajar di sekolah atau mendengarkan sekolah minggu online. Itu menambah ilmu, juga menambah hikmat. Karena kita dapat belajar. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari, ada banyak pilihan dan kita membuat keputusan. Beberapa keputusan kita bijaksana dan beberapa tidak bijaksana. Pilihan seperti apa ya adik-adik buat setiap hari? Misalnya, pakaian apa yang harus dipakai? Mau makan apa untuk sarapan? Mau memperhatikan guru atau tidak? Mau menyontek atau tidak? Mau taat orang tua atau tidak? Mau mendoakan teman yang jahat kepada kita atau berkelahi dengan teman? Kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Oleh karena itu, kita perlu meminta hikmat kepada Allah supaya kita dapat bertindak dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Adik-adik mau menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana? Mintalah kepada Allah sang sumber hikmat itu. Nah, demikian cerita kita hari ini. Ayat hafalan kita dari Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lalu saya ulangi ya ayat hafalan kita dari Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, sekarang Lose akan bagikan aktivitas buat adik-adik kerjakan. Kelas kecil mewarnai gambar dan mengisi soal-soal yang ada. Untuk kelas besar, tebaklah gambar-gambar di atas menggunakan bahasa Inggris. Lalu, ambillah setiap huruf pertama dari gambar yang dimaksud untuk menebak kalimat di bawah. Setelah adik-adik kerjakan, kirimkan jawabannya ke guru kelas masing-masing ya. Nah adik-adik, mari kita tutup dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah selesai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon kiranya Engkau memberi kami hikmat, kebijaksanaan,
dan kiranya Tuhan mau mengampuni akan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.